Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Freddy Suhartoyo, Sarjana Pendidikan, dalam video pembelajaran Geografi kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Gelombang. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi dari materi-materi yang sebelumnya. Hari ini materi kita adalah membuat peta tata guna lahan. Ya. Jadi untuk membuat peta tata guna lahan, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah alat dan bahannya, yaitu yang pertama kita harus mendownload terlebih dahulu citra foto udara daerah kita masing-masing. Ya, ingat ya, citra foto udara desa kalian masing-masing. Sebenarnya ini sudah ditugaskan pada tugas-tugas sebelumnya pada saat menganalisis regionalisasi atau perwilayahan. Ya, jadi memilih mana-mana objek yang berguna dan tidak berguna. Itu boleh digunakan, atau kalau yang sudah hilang bisa di-download kembali citranya, bisa menggunakan Google Earth ataupun Google Map. Kemudian setelah kita download, kita cetak. Ya, ini jadi hasil cetakan foto udara. Nah, nanti yang kalian cetak adalah foto udara desa kalian masing-masing. Nah, pada pagi hari ini Pak Freddy akan mencontohkan ini foto udara daerah Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, sengaja dipilih Sumatera Barat biar tidak ada yang sama dengan daerah yang ada di sekitar kita. Ya, setelah citra kita download dan kita cetak, siapkan alat dan bahan lainnya, yaitu kertas transparan. Nah, kertas transparan ini bisa dicari di Koperasi SMA Negeri 1 Gelombang atau di toko-toko ATK terdekat di rumah kalian. Ya. Kemudian kita siapkan kalau ada pena transparan, ya, kalau ada pena transparan, karena di sekolah sedang habis pena transparannya, jadi Pak Freddy menggunakan spidol permanen, ya, spidol permanen. Jangan yang biasa, kalau yang biasa mudah terhapus, ya. Ini kita pakai spidol permanen. Kemudian siapkan juga penggaris untuk membuat salah satu komponen peta, yaitu garis tepinya. Nah, ini sudah dibuat garis tepinya, ya. Kemudian kita siapkan juga tisu. Nah, tisu ini gunanya untuk menghapus apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pembuatan peta. Lebih bagus lagi kalau tisu ini diberikan dengan minyak kayu putih, ya. Jadi lebih mudah hilang, lebih cepat menghapusnya. Kemudian berikutnya yaitu staples. Nah, staples ini untuk mengunci citra pada kertas transparan agar tidak mudah bergerak. Ya, oke, kita mulai saja tutorial pembuatan peta tata guna lahannya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita siapkan dulu layoutnya, ya, dengan cara membuat garis tepi pada transparan, ya. Ini sebagai frame atau bingkainya, jadi sebatas mana nanti akan kita buat peta tersebut, ya. Kalau sudah, sekarang kita buat outline-nya, layoutnya maksudnya, ya, layout. Jadi kita masukkan peta ya, kita himpitkan kepada kertas transparan tadi, ya. Kita buat secantik mungkin. Ini imajinasi kita juga bermain, ya. Kita kira-kira mau membuat layoutnya seperti apa. Nah, ini kebetulan Pak Freddy buat agak dilebihkan sebelah kanan untuk komponen-komponen peta lainnya. Jadi petanya dipepetkan ke sebelah kiri, ya. Kita staples dulu agar tidak bergerak. Membuat peta tata guna lahan ini bisa dengan berbagai cara, antara lain dengan cara manual, dengan juga cara menggunakan komputer, ya. Tapi pada hari ini kita akan menggunakan yang manual dulu, karena kalau menggunakan komputer kita terbatas pada perlengkapan komputernya, ya. Mungkin kalian ada laptop di rumah tapi aplikasinya tidak ada, ya. Jadi yang mudah ada semua, kita menggunakan manual. Jangan lupa sebelum memulai pembuatan peta dibuka lagi catatan materi kelas 10 geografinya tentang
peta, Indraja, dan SIG. Nah, di situ kita pelajari lagi apa saja, bagaimana dan apa saja cara membuat peta dan komponen-komponen yang ada. Harus dilengkapi dengan komponennya, ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita buat dulu bingkainya atau frame-nya, ya. Tadi sudah Pak Freddy bilang kalau Pak Freddy melebihkan sebelah kanan untuk melengkapi komponen-komponen peta lainnya nanti, ya. Jadi kita buat garis dulu. Nah, dengan adanya garis ini, maka peta hanya akan terbaca yang sebelah kiri. Jadi hanya sebatas ini saja petanya, ya. Oke, kita mulai memilih-milih penggunaan lahannya. Ini kalau dalam SIG, Sistem Informasi Geografi, namanya digitasi, ya. Tapi kita menggunakan cara manual. Dengan cara kita perhatikan objek yang ada pada peta, kemudian kita pilih mana objek yang terlihat lebih menonjol, ya. Misalnya ini, ya. Oke, setelah kita tentukan objeknya, kita beri kode atau namanya coding, ya. Nah, kita buat misalnya di sini 1 kodenya dengan menggunakan angka 1. Kemudian kita lihat lagi objek mana yang menonjol. Oh, ini ada yang terlihat lebih jelas dari yang lainnya. Oke, kita buat. Setelah kita melakukan digitasi dan memberikan coding atau kode-kode pada gambar, sekarang kita lanjutkan dengan membuat komponen peta, melengkapi komponen peta berikutnya, ya, yaitu komponen judul dan juga orientasi, legenda, serta sumber, ya. Ini boleh menggunakan tulisan tangan ataupun menggunakan ketikan, ya. Setelah melengkapi komponen peta, maka peta tata guna lahan kita berarti telah selesai, ya. Nah, ini contohnya. Oke. Kemudian langkah terakhir adalah kita melepas staples tadi. Ini adalah contoh pembuatan peta tata guna lahan. Oke, sedikit tambahan untuk menentukan legenda atau yang pemberian kode tadi, ya, kita bisa membuka buku catatan tentang penginderaan jauh, yaitu tentang interpretasi citra. Misal, pada kode 1 itu disebut dengan laut. Kenapa? Nah, penjelasannya bisa kalian lihat pada materi penginderaan jauh tentang interpretasi citra. Dikatakan laut karena di sini dia berwarna biru dan kemudian ronanya gelap, ya, dan teksturnya halus. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang nomor 2, kenapa dia dikatakan sungai? Ya, juga tentang karakteristik citra sungai, ya. Dia bentuknya berkelok-kelok dan sebagainya dan sebagainya. Silakan dibuka lagi catatannya. Dan kalau sudah, peta bisa dikumpulkan, difoto dan dikumpulkan pada Google Classroom. Nah, di sini yang kalian buat adalah peta tematik tata guna lahan desa kalian masing-masing, ya. Nanti menggunakan citra foto udara desa kalian masing-masing. Oke, demikianlah tutorial pembuatan peta tematik tata guna lahan yang nantinya akan kalian ganti judulnya dengan desa kalian masing-masing. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui WA Group.
demikian materi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.